Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini untuk sahabat yang sudah bergabung, dan selamat datang di channel ini untuk sahabat yang baru bergabung. Misteri kematian gadis 16 tahun bernama Vina di Cirebon, Jawa Barat, masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kasus pembunuhan yang juga melibatkan kekasihnya, Eki, menjadi viral setelah diangkat ke layar lebar sejak 8 Mei 2024 lalu. Vina dan Eki tewas di tangan sejumlah orang yang tergabung dalam geng motor. Ketika kasus kematian Vina masih diselidiki, arwah remaja tersebut diduga merasuki tubuh sahabatnya, Linda, seolah menjadi petunjuk untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Menurut cerita yang beredar luas dan terangkum dalam film layar lebar, arwah Vina tidak tenang hingga merasuki tubuh sahabatnya, Linda. Orang tua Vina pun mengonfirmasi bahwa hal tersebut benar adanya. Rekaman suara mendiang Vina saat merasuki tubuh Linda juga viral di media sosial. Fakta ini juga diungkapkan oleh Marliana, kakak kandung Vina, saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo beberapa waktu lalu. Marliana membenarkan bahwa arwah Vina merasuki Linda sesaat setelah kejadian tersebut dan sempat merekam segala hal yang diungkap oleh Vina melalui tubuh Linda. Marliana meyakini bahwa suara tersebut adalah suara mendiang adiknya. Lantas, benarkah hal tersebut? Dan bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena ini? Untuk itu pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang fakta arwah orang yang meninggal dalam Islam. Yuk simak sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, komen dan subscribe pada video ini. Untuk sahabat yang sudah menekannya, saya doakan semoga semua dua sahabat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Di lingkungan masyarakat, konsep roh gentayangan sangat dikenal. Banyak yang percaya bahwa orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali dalam bentuk roh. Mereka juga beranggapan bahwa orang yang meninggal dengan cara tidak wajar, seperti bunuh diri atau dibunuh, arwahnya akan penasaran dan meminta sesuatu agar bisa tenang. Namun, apakah dalam Islam ada konsep roh gentayangan? Mengenai arwah gentayangan atau hantu, ini merupakan opini yang keliru. Persoalannya bukan terletak pada apakah seseorang telah diganggu oleh hantu, melainkan pada siapa yang dianggap menakut-nakuti tersebut. Menurut Buya Yahya, dalam pandangan agama Islam, tidak ada konsep arwah gentayangan yang dapat berkomunikasi dengan orang yang masih hidup atau dengan mereka yang sudah lebih dahulu meninggal dunia. Dunia orang yang telah meninggal adalah di alam barzah, yang berbeda dari alam dunia. Memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa ruh manusia dapat menyaksikan bagaimana jasadnya diperlakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Seperti diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika jenazah telah siap dan kaum lelaki memikulnya di atas pundak mereka, maka jenazah yang salih akan berkata, segerakanlah aku, tetapi jika jenazah itu tidak salih, ia akan berkata kepada keluarganya, celaka, kalian akan membawaku kemana? Segala sesuatu akan mendengar suaranya kecuali manusia, dan jika manusia mendengarnya, niscaya akan jatuh tersungkur, hadis riwayat Bukhari. Hal ini didukung oleh dua argumen. Pertama, keterangan yang sahih menyebutkan bahwa orang kafir akan mendapat siksa kubur, sedangkan orang yang salih akan menerima nikmat di kubur. Bagaimana mungkin mereka bisa bergentayangan dengan berbagai motif, seperti balas dendam, menolong teman yang masih hidup, atau mencari kesenangan lain di dunia? Kedua, jika orang yang telah mati diberi kesempatan untuk beramal lagi, tentu mereka akan memilih untuk fokus beribadah, bukan untuk balas dendam atau hal lainnya. Selain itu, bagaimana status hisab mereka di akhirat jika mereka melakukan tindakan seperti membunuh setelah kematiannya? Bagaimana pula dengan catatan amalnya? Jelas hal ini bertentangan dengan dalil-dalil qot'i yang menyebutkan bahwa amal manusia terputus ketika mereka telah meninggal. Seperti disebutkan dalam hadits yang sangat populer, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99-100 menyatakan bahwa orang-orang yang telah dikuburkan mustahil dapat kembali ke dunia, kecuali setelah dibangkitkan pada hari kiamat. Orang-orang kafir atau roh jahat terkurung dalam penjara alam kubur. Dalam ayat lain di Quran surat Ar-Rum ayat 56, disebutkan bahwa manusia yang telah berada di alam kubur tidak memiliki kekuasaan untuk kembali ke dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa setelah roh keluar dari tubuh manusia atau mati, roh itu diantar oleh malaikat menuju penciptanya yaitu Allah.
Setelah itu, roh dikembalikan ke alam kubur, di mana ia akan menjalani pemeriksaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Melalui pemeriksaan tersebut, roh akan ditempatkan di tempat yang layak baginya. Kemudian dibukakanlah untuknya pintu ke arah surga. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu dan segala sesuatu yang Allah sediakan untukmu di dalamnya. Mayit itu merasakan kenikmatan yang besar dan berbahagia. Kemudian kuburnya diperluas hingga 70 hasta dan diberi penerangan di dalamnya. Tubuhnya dikembalikan seperti semula, dan rohnya ditempatkan dalam kelompok roh yang suci, dalam tubuh seekor burung yang bertengger di salah satu pohon di surga. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan hadis, maka pandangan Islam tentang roh atau arwah, jelaslah bahwa tidak ada yang gentayangan. Yang ada adalah roh orang mukmin yang tidak bisa terangkat ke atas karena utangnya yang belum terbayar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa tidak ada hantu, dalam arti roh orang mati yang kembali ke dunia untuk mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Apa yang selama ini diyakini oleh sebagian umat Islam hanyalah tipu daya setan dari bangsa jin. Setanlah yang menyamar sebagai orang yang telah mati, sehingga terlihat oleh orang-orang yang tertipu. Setanlah yang masuk ke dalam tubuh manusia dan mengaku-ngaku sebagai roh orang tua atau orang-orang saleh. Hanya setan atau jin yang diberi kemampuan oleh Allah untuk masuk ke dalam tubuh manusia, sebagaimana keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya setan atau jin beredar di dalam diri manusia seperti aliran darah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah video kita pada kali ini, terkait fakta arwah orang yang meninggal dalam Islam. Semoga membuka hasanah pengetahuan kita semuanya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin, wallahu alam bishawab. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.